pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya di posisi bulan ini. Kita akan membahas lagi tentang PPDB yang ada di Sekolah Islam Sabilah Malang. Namun demikian Pak Lukman, sebelum kita bahas tentang biaya segala macamnya itu, ini beberapa orang tua di SD itu sebenarnya ingin di Sabilah ini, di SMP-nya ini ada pondok atau ma'had ini. Untuk menjawab itu bagaimana nih Pak Lukman? Iya, terima kasih Pak Maskur. Tidak hanya orang tua SD atau anak SD yang memilih, saya kok nggak kepingin ke SMP Islam Sabilah Malang gara-gara tidak ada tahfidz misalkan. Terus kemudian yang SMP juga sama, saya nggak mau ke SMA Islam Sabilah Malang lanjut, nggak mau, bosen misalkan begitu. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan tentang bagaimana all in one-nya menurut Prof. Ibrahim. Tapi perlu diketahui, di SMP Islam Sabilah Malang itu kelanjutan programnya, berlanjut untuk Al-Quran, berlanjut dari SD, kemudian standar kompetensi lulusannya lanjut ke SMP dan ke SMA. Contoh tahfidz, program tahfidz kita sediakan tahfidz di SD. Kalau di TK itu hafal 13 surat pendek. Kemudian di SD tasfihnya untuk hafalannya adalah hafalan juz 30. Bukan sama. 30 juz ya, bukan juz 30. Tapi sudah dengan tasfih tartil. Kemudian SMP kalau dia mau memilih kelas tahfidz, kita sediakan. Kita sekalinya 6 juz. Minimal 6 juz. Targetnya kalau dari SD Sabilah, dari luar juga sama. Kita sediakan ustadz gurunya untuk khusus memegang kelas tahfidz 6 juz. Kalau dia sudah dapat 6 juz SMP-nya, seperti anak saya, dia kemudian lanjut ke SMA. SMA itu 5 juz karena yang terakhir digunakan untuk pemantapan UTBK, sehingga 11 juz. Nah, itu yang tahfidz. Kemudian saya nggak mau tetap ke negeri saja, eman ke istiqomahan ibadahnya. Mau dicari apa gitu. Tadi malam saya pulang jam 8:30 Prof, karena saya ada rapat dengan tim SMP untuk PPDB. Saya pulang Sudimoro sini jam 8:30 itu musik di kafe-kafe ini Prof, rame sekali. Musik-musik itu malam, berarti ini kita malam Selasa. Saya pulang itu anak-anak sedang baca Al-Waqiah. Anak saya masukkan sini, berarti saya tenang. Setelah maghrib anak saya membaca Al-Waqiah, setelah wiritan zikir. Tapi anak-anak lain mungkin sedang ada di kafe. Itu yang kita tidak dapatkan. Dengan boarding school kita jadi aman. Satu pengasuh 18. Sudah seperti orang tua. Kesehatan dilihat, dipantau terus. Pengasuh 24 jam dan rumahnya di rumah dinas. Dan tempatnya nggak jauh-jauh toh Prof. Tempatnya ada di Kota Malang. Kalau orang yang berada di Malang, tempatnya di wilayah Kota Malang. Soekarno-Hatta, belok kanan ke utara sudah sampai. Kalau orang dari Surabaya turun dari jalan tol langsung keluar tol, langsung masuk ke Kemirahan, dekat kalau untuk dikunjungi. Kunjungannya kapan? Nggak usah jauh-jauh. Nanti setelah di Sekolah Islam Sabilah Malang untuk mencetak dimensi pemimpin negarawan ada masa pembentukan karakter. Nanti di SMA Sabilah ada masa pembentukan karakter 3 bulan. Setelah itu boleh dikunjungi, ada kunjungan. Nah, orang tua yang alumni SMP Sabilah nggak usah takut, bisa berkunjung saat itu, bisa ketemu dengan anak-anak, nggak usah jauh-jauh keluar kota, keluar kabupaten. Nah, Pak, anak saya tunggal. Inilah investasi kita. Saya juga sama, ini investasi kita. Bundanya mungkin nangis, nanti kamar ini siapa, di kulkas ini siapa yang menghabiskan buahnya, kuenya. Kita insya Allah 3 tahun nangis, tapi setelah ini kita akan, inilah anak yang akan menghadiahi Fatihah kita, yang akan menghadiahi bacaan Al-Quran kita. Anak SMA Sabilah Ma'had itu setelah sholat maghrib kan mesti pembiasaan baca Rotib Haddad, pembacaan Al-Mulk, Tabarok, Ar-Rahman, Yasin, kemudian Waqiah, rutin di saat teman-teman seusianya sedang di kafe. Itu yang tidak kita dapatkan. Ya, kami ini sekali lagi kami bukan untuk untuk gombal atau apa. Silakan nanti kalau ke SMA Sabilah atau ke SMP, TK atau SD silakan datang. Staf kami akan
menerima, kami akan mengajak untuk keliling-keliling. Khususnya kalau ke ma'had. Masuk kamar boleh, Prof. Kalau di sekolah lain kan tidak boleh, Prof. Kita ke kunjungan studi banding ke sekolah lain, boleh masuk ma'had. Ini terbuka. Terbuka. Ya? Oke. Ini tempat tidurnya, ini kamar mandinya, dan sekali lagi kamarnya setiap hari kami syuting harus bersih, rapi, kita ganti. Perawatnya keliling, kebersihannya keliling. Jadi insya Allah pelayanannya all in betul-betul, one, ya. all in one. Oke, setelah itu ini Prof, ini biayanya ini Prof. Ini kadang-kadang orang yang belum tahu atau Sabillah mahal biayanya. Iya, baik. Ya, pendidikan itu memang menuntut biaya yang tidak sedikit. Apalagi untuk menjadi sekolah yang unggul. Gurunya lengkap, kualifikasinya itu memenuhi persyaratan gitu ya. Ya, kita undang guru ekstra itu bukan dari guru biasa. Nah, kalau ingin murah kan guru ekstra ya sudah, guru agama suruh mengajar futsal. Yang penting bawa sempritan dan bawa pakai training, lebar gitu ya. Nah, yang bulu tangkis juga sama, yang penting anaknya bawa raket, siapkan kok sebanyak mungkin terus main. Karena ini bukan guru profesional, cuma jadi wasit. Tidak melatih bagaimana megang raket yang benar. Nah, itu semuanya memerlukan biaya ya. Monggo dicek saja kalau hari Sabtu itu. Siapa yang melatih guru ekstra anak-anak? Siapa melatih ekstra anak-anak itu? Ya guru-guru ekstra sendiri. Ya, guru lainnya, guru agama, guru bahasa Arab, guru kelasnya itu hanya mendampingi anak-anaknya, siswanya untuk dilatih bersama guru ekstra yang profesional. Ada yang menjadi juara tingkat provinsi, pelatihnya seperti itu pada bidangnya masing-masing. Nah, itu kan perlu biaya. Kemudian kami punya labnya lengkap. Iya, lengkap. Lab IPA, lab biologi, lab fisika, lab IPS, ya. Ada lab bahasa, ada lab komputer, ada lapangan tenis bulu tangkisnya. Nah, ada kolam renang gitu ya. Gurunya banyak gitu ya, lengkap. Nah, itu semuanya memerlukan biaya. Makanya kalau saya tidak berpikir mahal, tapi tinggi. Iya. Beda. Ya. Kalau mahal itu adalah yang diinvestasikan itu jauh lebih besar daripada yang didapatkan. Itu mahal. Iya. Contoh misalnya, beli kain. Ternyata 1 meter itu biasanya cuma 100.000, lah ini 200. Ya, nah ini mahal. Tapi kalau kita belikan yang 200.000 tapi memang bagus kainnya, itu bukan mahal tapi tinggi. Ya, itu yang. Nah, mari kita lihatlah satu contoh begini ya. Ini waktu saya masih muda lah ya ke pasar besar misalnya, terus beli beli teh botol. Di rombong tuh Pak, rombong ya. Minum di situ panas gitu ya. Takut kecopetan sambil megang dompet. Kayak gak tenang minum itu. Dompet udah aman. Setelah lagi minum lagi, aman gitu ya. Itu gimana nikmatnya minum teh botol. Bahkan mohon maaf karena di pasar besar, waktu minum teh botol ini kena sodok lewat, kena gigi saya dulu. Sampai keluar darah. Ya pantas satu botolnya cuma 1.900. Iya toh? Nah, terus saya agak mulai senior lah, gak bilang tua saya belum tua Pak. Iya agak senior itu.
sering-sering di bandara juga minum teh botol di bandara itu. Yang sama. Mereknya sama seperti itu ya. Nah, jadi 6.000. Selisihnya. Tapi duduk manis di kafe di mana di bandara. Ada AC-nya, ada televisinya, sambil buka handphone pakai wifi-nya kafe itu. Nah, sesungguhnya 6.000 itu harga teh botol sama 1.600. Jadi 6.000 karena biaya AC, biaya kursi, biaya wifi, fasilitasnya. Nah itu jadilah 6 yang melayani cantik-cantik, gitu ya, pakai seragam. Apa yang saya bantu? Ini menunya menyenangkan kan seperti itu kan. Nah akhirnya harganya menjadi tinggi. Nah kita bandingkan dengan Salsabilillah kali ini Pak. Ayo kita bandingkan. Saya nggak tahu Pak. Di SD berapa SPP per bulannya ya? Saya lupa ya. Direktur kan nggak perlu ingat semuanya. Nanti saya cepat botak ini ya. Kalau ya mungkin. Iya, 1.400 sekian ya. Sama makan siangnya itu. Nah, mari kita hitung. Makan siang prasmanan. Wah, ada buahnya. Ada tehnya atau minumannya ya. Terus dibimbing makan Islami. Doa bersama. Ada ahli gizinya. Ada ahli gizinya untuk mengukur tempe segala macam toh. Ya anggaplah lah satu kali makan misalnya 20.000. Ya kali 24 hari efektif. Ya supaya gampang 30 hari lah ya Pak. Itu berapa? 30 kali 20. 600 sudah. Catat Pak Mas Kul. Tulis sampean 600. Yo, di SD lain nggak ada bahasa Arab Pak. SD kami ada bahasa Arab. Coba orang tua yang putra putrinya di SD lain malam-malam mengundang mahasiswa bahasa Arab untuk memberikan apa? Les. Itu 300 lebih Pak. Oke, anggap 300. Tadi 600 tambah 300 berapa? 900. Di SD nggak ada bahasa Inggris. Gak ada, karena kurnasnya begitu kan ya. Nah, kami ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ngaji. Itu kalau misalnya mengundang anak bahasa Inggris, berapa itu? Iya, mahasiswa ya. Ini bukan dosen loh, bukan guru. Itu anggap 300. 600 tambah 300 tambah 300 berapa? 1.200.000. Ngaji. Ayo silakan orang tua menitipkan putra putrinya ke musola untuk belajar ngaji. Yang kami profesional, kami pakai SBQ, ya Sabilah Bil Qalam, dibina diasuh oleh PIK, Pondok PIK apa? Iya, itu terstandar Pak. Bukunya terstandar itu. Guru-gurunya guru-guru Al-Quran. Pakai leveling sistemnya seperti itu. Nah, itu kalau ngundang guru ngaji, orang tua malam-malam, Pak. Nah, itu anggap 200 lah. Sudah 1.400. Pak, kok sudah kok? Belum ada ekstrakurikulernya, belum belajar IPA-nya, belum belajar IPS-nya, belum latihan di kolam renangnya, belum. Itu sebenarnya menurut saya tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan yang didapatkan itu murah Pak ya. Nah, cuma memang akhirnya membandingkan lo SD lain, bahkan tambah biaya SD lain Pak. Karena pakai bos toh ya, ya pasti saja. Kok mahal Sabila ya? Nah, coba hitung yang diinvestasikan orang tua kepada anak dengan yang didapat oleh anaknya itu jauh lebih murah ketimbang sekolah lain. Kalau berpikirnya, mohon maaf ini tidak nyindir saya, kalau berpikir rasional, rasional Pak, seperti itu Pak. Nah, kami sekolahnya digital, insya Allah dari sesak nafas itu aman Pak. Nggak pakai kapur, nggak pakai pakai spidol. Itu bahaya juga, ada kimianya spidol itu. Hati-hati loh. Anak-anak praktek menghitung di papan tulis, terus dia itu megang spidol, kena sedikit warnanya, terus dia ucap-ucap mata. Itu kimia loh, bahaya loh. Nah ini digital sudah Pak, sepeda klik gitu ya di papan apa tadi Pak?
IFP Net. Interactive Flat Panel. Waduh, namanya aja Pak, saya agak susah ngafal Pak. Ya, saking canggihnya Pak sepertinya. Sehingga sekali lagi, tadi prinsip all in one. Terus biayanya 1,4. Ya toh? Itu sebenarnya tidak mahal. Murah, tapi boleh dikatakan tinggi. Ya, tinggi. Tapi tingginya ini Pak kok dengan yang didapatkan. Ya Allah Pak. Kalau les di rumah Pak, kadang-kadang anak kita Pak, guru lesnya datang Pak, anaknya sih, bosen aku Pak. Kalau di sekolah gimana? Gak ada rasa bosan, semangat belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahkan kalau SMA ada Mandarinnya, tergantung opsinya mereka memilih gitu ya. Jepang, ya ada Jerman, yang wajib kan Inggris dan bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Nah. Coba juga, ini yang SMA. Kami juga mengundang pengasuh-pengasuh di Rosa Islamiyah, para kiai. Kan ya toh? Nah makanya sekali lagi, ya tidak perlu ada stigma bahwa sisma ini mahal. Tapi kalau wah ini tinggi biayanya, itu boleh bilang tinggi. Tapi walaupun tinggi biayanya, ya tinggi investasinya, tapi anaknya dapat layanan yang luar biasa. Bahkan mohon maaf nanti orang tua dapat royalti dari investasinya walaupun dia sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, anaknya setiap malam Jumat Al-Fatihah ila hadratin Nabi, Al-Fatihah untuk orang tua itu tetesan terus kepada orang Pak. Kalau sudah meninggal Pak, nggak butuh rantangan Pak. Nggak butuh kiriman sate Pak, nggak perlu transfer uang, nggak perlu, tapi transfer berupa doa, zikir. Ya kalau bukan anaknya siapa Pak? Saya tanya, apa ada tetangga akan kirim Fatihah kepada kita malah setiap hari kalau kita meninggal? Oh, nggak ada. Kecuali ada tahlilan malam Jumat baru kirim Fatihah. Kan nggak ada tahu ya. Tapi kalau anak-anak kita karena sudah kata Pak tadi diistiqomahi dengan zikir bersama, kirim Fatihah, tahlilan, khotib haddad, baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulku untuk orang tuanya. Nah, ini karena istiqomah menjadi kebiasaan, makanya saya bilang betul Pak Lukman ini. Oh, cepat dot. Kalau putra-putri kita masuk di TK, lanjutkan ke SD sampai SMA karena kami punya struktur kurikulum itu berjenjang. Dan ini betul-betul berkesinambungan, Pak. Tapi kalau mohon maaf, TK SD-nya di sekolah lain, bukan sisma. Masuk ke SMP, wah anaknya harus banyak adaptasi dan kami punya materi matrikulasi ya, tapi kan anaknya kan berat juga toh ya, tapi artinya tidak perlu khawatir putra putri kita di SD umum terus mau masuk ke tidak apa-apa, kami punya guru yang perhatian penuh kepada seluruh siswa, cuma afdolnya adalah dari TK, SD, SMP, SMA, ya. Dan SMA itu ada boarding school, ada pondoknya. Dan ini bukan kos-kosan. Mohon maaf. Kami bukan nyiapkan asrama, bukan kos-kosan loh. Kalau kos-kosan cuma nyiapkan kamar. Iya, ini adalah sebuah pawiatan. Iya, pawiatan yang akan menggembleng anak-anak dari segi ibadah, karakter, sehingga TK, SD, SMP-nya yang banyak kepada kognitif dan sedikit dari sisi ibadahnya karena separuh waktu ada di rumah. Ya, begitu SMA masuk ke boarding school-nya, wah ini latihan ibadahnya kuat. Pak Itolha almarhum almarhumah mengatakan waktu meresmikan pertama ma'had itu di hadapan santri. Nah, ada ilmu yang didapatkan melalui belajar. Ada ilmu tanpa belajar Allah memberikan langsung. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang rajin ibadah.
yang rajin ibadah itu. Makanya Pak Etolha itu meminta kita pokoknya kunci tutup anak beliau itu dengan ma'had. TK-nya semi full day, SMP-nya full day, SMP-nya full day, SMA boarding school. Dan itu dilatih terus sepanjang malam. Ya, tidurnya pun ibadah. Di mana di Sabila Pak tidurnya Pak? Mengapa? Karena pengasuhnya bersama-sama meminta anak-anak doa dulu. Ya, doa dulu. Ya, nah begitu doa berarti tidurnya itu ibadah ya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai mumpung ini di podcast, saya berharap para orang tua merespon program kami. Ya, memang program ini untuk masyarakat kok Pak. Ingin melahirkan nanti pemimpin peradaban dunia. Kalau SMA-nya se-Indonesia, bahkan nanti akan merambah juga dari luar negeri. Tadi Pak lupa ngalahin sudah 24 provinsi ya, seperti itu nggih. Ya, baik ya. Baik Prof, panjang lebar dari yang kita bahas pada posisi kali ini. Nah, ini yang terakhir ini kesimpulan. Inspirasi apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sisma TV? Nah, biasanya kalau terakhir saya megang ini. Nah, ini merchandise-nya Sisma LP Sabilillah ya. Dan kami memang punya tim branding. Nah, ini juga ini. Nah, ini lagi Sisma. Ya, Sisma. Jadi ada ranselnya, ada dasi, dan memang kami serius lah ngurusin sekolah ini. Tidak main-main. Iya. Nah, semua aspek kami kami tata, kami manage dengan bagus sampai kepada soal branding. Bahkan ini Bu Alvin Kasubag branding dan itu lagi memproses, bahkan sudah jadi miniaturnya sarung bantal, ada Sismanya. Tas juga Tas, ada taplak meja, sejadah untuk traveling. Wah, ini orang tua kalau mau beli, wah ke mana? Ke Sismamat kita. Iya, ada enteng tipis. Saya sudah pakai satu kali. Iya, saya waktu ke ITB pada waktu ikut forum Majelis Dewan Guru Besar. Ya, saya bawa itu sudah enteng sekali, bagus. Nah, jadi ini ya memang biasa saya itu kalau sudah yang terakhir pasti saya promosi dulu. Saya ngaku ini promosi ya. Sebab kalau nggak promosi kasihan juga masyarakat nggak tahu. Di sini ada sekolah yang bagus tapi nggak tahu tuh ya. Iya, nah makanya saya promosi supaya tahu. Jadi di sini ada istilah promosi tapi sebenarnya ini syiar. Tausiah lah ya. Tausiah bahwa ini ada sekolah Islam yang bagus, ayo masuk. Itu tausiah Pak. Saya tuh kalau mengunggah di status pagi-pagi itu ya Pak, terus mengunggah di mana di Instagram, di Twitter itu saya niati ini saya tausiah. Kalau cuma satu lembar quotes, ini tausiah. Siapa tahu ini adalah amal saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali makanya sekarang apa hikmahnya? Orang tua itu pasti setiap tahun yang punya anak-anak, punya putra-putri usia-usia TK, SD, SMP kan pasti mencari sekolah. Ya, mencari sekolah. Nah, dari dialog kita ini mengandung pelajaran, hati-hatilah dalam memilih putra-putrinya sekolah. Ya, carilah sekolah yang berkualitas. Mengapa? Karena investasi terbaik itu adalah pendidikan. Bukan memberikan rumah kepada anak, ya, tapi pendidikan yang akan menjadi investasi terbaik. Itu satu hikmah, ya. Yang kedua, pada waktu kita akan mencari sekolah yang baik itu hati-hati. Jangan sekedar karena brosurnya bagus, wah masuk. Cek dulu. Ya, cek dulu sekolah itu.
sampai boleh juga nginceng bagaimana guru mengajar. Di jendela kelas diinceng. Oh, bagus ya gurunya, anak-anak dibagi kelompok, gurunya jalan. Nah, itu cek and dicek terus. Coba lihat punya enggak kolam renang. Ada kolamnya. Ada lapangan basketnya. Ada lapangan bulu tangkisnya. Ternyata punya playground namanya Pak ya di TK. Lengkap dan tidak karatan. Wah, ini enggak bahaya kalau jatuh. Wah, cek. Sehingga carilah sekolah yang betul-betul berkualitas. Nah, hikmah ketiga adalah tadi kalau ingin apa itu kualitasnya? Pertama adalah guru-gurunya perhatian kepada siswa tadi ya. Yang kedua adalah selalu ada inovasi-inovasi pembelajarannya dan hebat-hebat dari sisi gurunya dan tendiknya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, terakhir 4. Carilah sekolah yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Baik menyelamatkan diri anak dan juga menyelamatkan orang tuanya. Kan iya toh? Iya. Tidak hanya anak yang terselamatkan, tapi orang tuanya juga terselamatkan. Nah, itu hanya bisa pada sekolah-sekolah yang berbasis agama. Nah, Sabila adalah sekolah yang berbasis agama. Memang SD namanya, bukan madrasah. Ya, memang namanya SMP, bukan namanya sanawiyah, madrasah sanawiyah MTS, bukan madrasah aliyah tetapi insya Allah Sabila ini dari segi agama lebih luas, lebih banyak, lebih dalam ketimbang yang ada di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, seperti lebih luas, lebih dalam. Makanya itulah hikmah yang dapat kita petik. Ada 4, dan saya memang selalu 4 ya. Ya selalu 4 saya dalam memberikan apa. Karena Pak Masud biasanya 4 juga pertanyaannya itu ya. Jadi biar diingat oleh Masud 4. Dan ini posisi bulan nanti keberapa sekarang ini Pak Masud? Keempat ya, wah bagus lah. 4 apa kelima? Masa lupa sampean? 4 ya. Aku 6 sudah. Iya, sudah 6 bulan ya. Ya, semoga pemirsa tertariklah untuk menonton podcast Sisma Menginspirasi ini ya, karena ini bukan podcast politik, bukan podcast ecek-ecek soal kehidupan apa-apa, dan bukan hanya TikTok yang cuma cerita anaknya minum dot aduh, itu gak zamannya sekarang ini. Iya, gak zamannya. Tapi kalau podcast posisi ini, di sini banyak inspirasi di bidang pendidikan dan bagaimana inspirasi menjadikan anak-anak sekolahnya yang berkualitas ya. Oke, baik Prof, atas ulasannya yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan posisi juga akan terus menginspirasi sampai kapan ya? Terus ya. Ya, semoga Allah meridhai kita pokoknya ya. Pak Maskur, kalau ingin mencari sekolah tadi, kalau ingin melihat untuk putra-putrinya, Bapak Ibu orang tua bisa klik saja di www.sekolahsabilillah.sch.id. Klik itu saja, kemudian di menu atas ada PPDB. Kalau ingin melihat, saya tertarik, tadi nilai tawarnya begitu. Kemudian kalau Pak saya bingung, ada narahubung yang bisa dihubungi, nanti akan kami bantu sepenuhnya. Kami jelaskan ya. Akan menjelaskan, akan membantu begitu ya. Oke, terima kasih. Dan pemirsa nanti yang berbahagia. Mungkin Pak Maskur. Jadi nanti kita lihat di sini loh ya. Nah, di sini dilihat. Nah, www.sch.id. Oke, .id ya. Jadi sekolah Sabilillah .sch.id. Nah, nanti di sana klik, wah ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA ya. Nah, kalau belum jelas, ya monggo telepon silakan Bu Afin nanti.
Oke, Instagram baik juga. pemirsa Smart TV yang berbahagia, pokoknya seluruh media sosial itu sudah ada kita tawarkan bagaimana pemirsa Smart TV mengetahui ya bagaimana PPDB di Sekolah Islam Sadar Malang. Bisa lihat di sini ya. Di sini ini ada. Dan mudah-mudahan podcast Sisma Menginspirasi kali ini, posisi kali ini dapat menginspirasi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa kalau ada siswa putra putrinya yang mau ke SD, ke TK, SMP, SMA di Sekolah Islam Sadar Malang siap menampung dan siap melayani all in one. Sampai berjumpa lagi di posisi bulan depan. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.